Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan praktikum hewan Pisces. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan saya terlebih dahulu. Saya Febrianti Galukirna Putri dengan NIM D0Al219004, perwakilan dari kelompok 4 untuk pembedahan kelas Pisces. Pada pembedahan kelas Pisces ini, kita akan menggunakan ikan lele. Nah, ikan lele adalah ikan yang hidup di perairan umumnya dan merupakan ikan yang bernilai ekonomis serta disukai oleh masyarakat. Nah, ikan lele ini berspesies Clarias geriepinus. Oke, kita ke tahap alat dan bahannya dulu ya, yang digunakan untuk membuat session table dan untuk membedahkan hewannya. Alat dan bahannya ada 1 kg parafin, lalu loyang plastik, larutan CHCI2, pisau bedah, tisu, masker, sarung tangan, jarum pentul, dan ikan yang akan dibedah. Proses pembuatan meja bedah. Pertama-tama ambil 1 tisu lalu bersihkan loyangnya yang akan digunakan. Tetapi sebelumnya itu kan ada gambar atau labelnya. Lalu dikupas setelah bersih, maka kita panaskan parafinnya di kompor. Ya, kita lelehkan parafinnya. Ingat ya, parafin itu kan bahannya dari lilin. Jangan sampai terkena air. Sudah dipanaskan. Saat memanaskan parafin, diusahakan parafin langsung dilelehkan secara 1 kg, karena parafin tidak bisa dilelehkan secara 2 kali. Sudah terlihat ya, parafinnya sudah hampir habis. Kita tunggu ya sampai parafinnya mengeras. Proses pembedahan. Sebelum praktikum kita gunakan masker dan sarung tangannya. Kemudian yang pertama kita buka larutan CHCI2, lalu tuangkan ke kapas untuk membius hewannya nanti. Untuk kelas Pisces ini berbeda ya dengan kelas lainnya, karena pada kelas Pisces itu habitatnya ada di air. Bagaimana cara membiusnya? Yaitu dengan cara mengeluarkan hewan tersebut dari habitatnya, yaitu air. Setelah ikan yang kita keluarkan dari habitatnya, maka kita tinggal memberikan obat bius saja di bagian hidung. Jika ikan sudah tidak ada gerakan, kita bisa ambil dan bawa ke atas meja bedah. Lalu kita posisikan seperti ini. Pertama-tama kita bersihkan dahulu lendir yang ada pada badan ikan. Karena berhubung ini ikan lele, biasanya dia jika merasa terganggu, dia akan mengeluarkan lendir-lendir yang lengket. Maka kita bersihkan dahulu dengan menggunakan tisu. Kemudian pembelahan dilakukan dari bawah ke atas, yaitu dari anus lalu ke organ atas. Kita belah secara perlahan ya, dari bawah ke atas. Kemudian jika sudah sampai atas, kita tinggal merobek sisinya untuk bisa melihatkan organ dalam pada ikan. Kemudian penitikan pada bagian ikan.
Saluran pencernaan ikan. Sistem pencernaan ikan. Pertama, makanan masuk ke dalam mulut ikan, masuk menuju oesophagus, dari mulut langsung ke oesophagus di sini, lalu masuk ke lambung, dari mulut ke oesophagus lalu masuk ke lambung, ya, untuk ditampung sementara untuk diserap oleh usus. Lalu di sana terjadi proses pengadukan masuk ke usus dan rektum untuk diserap nutrisi yang terkandung pada makanan. Proses terakhir yaitu keluar melalui lubang anal. Proses pernafasan ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang pada ikan berfungsi menyaring oksigen yang ada di air. Insang berbentuk beberapa lembaran yang terdapat di sisi kanan dan kiri kepala ikan. Saat ikan yang menarik nafas, ikan akan membuka mulut dan menutup insang. Oksigen kemudian masuk lewat mulut menuju insang yang kemudian diserap oleh pembuluh darah pada insang. Saat katup insang terbuka, ikan akan mengeluarkan karbon dioksida dan udara. Proses kardiovaskuler ikan. Aliran darah dimulai dari jantung, kemudian darah menuju insang dan terjadi pertukaran gas. Selanjutnya, darah akan dialirkan aorta bagian dorsal dan kemudian menyebar ke semua organ-organ tubuh melalui pembuluh kapiler. Darah dari seluruh tubuh yang banyak mengandung gas karbon dioksida akan dialirkan menuju ke sinus venosus yang selanjutnya akan masuk ke atrium. Sinus venosus adalah ruang atau rongga pada jantung ikan yang terletak di antara vertikel dan atrium. Pada saat jantung relaksasi, darah akan mengalir melalui klep, kemudian masuk ke dalam vertikel. Dari vertikel, darah akan dialirkan menuju ke konus arteriosus, selanjutnya menuju aorta ventralis, dan dilanjutkan ke insang. Di organ insang, aorta akan menjadi cabang-cabang kapiler atau pembuluh-pembuluh kecil. Kapiler-kapiler insang tersebut akan dilepaskan gas karbon dioksida dan mengambil oksigen dari air. Di kapiler-kapiler insang tersebut, darah akan mengalir ke aorta dorsalis yang bercabang-cabang. Dari cabang-cabang aorta dorsalis ini, darah akan disebarkan ke kapiler-kapiler di seluruh bagian tubuh ikan yang banyak mengandung oksigen dan zat makanan ke sel-sel tubuh. Setelah itu, darah juga mengambil karbon dioksida yang kemudian dibawa kembali ke jantung melalui vena, cava, dan sinus venosus. Sistem ekskresi. Ikan lele memiliki konsentrasi kadar garam yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Akibat kondisi tersebut, air dari lingkungannya cenderung masuk ke dalam tubuh ikan secara osmosis dan garam keluar tubuh melalui proses difusi. Untuk menjaga kestabilan kadar garam tubuh, ikan akan mengeluarkan kelebihan air melalui ginjalnya. Ginjal ini mempunyai glomerulus dalam jumlah banyak dengan diameter besar. Ini dimaksudkan untuk lebih dari menahan garam-garam tubuh agar tidak keluar dan sekaligus memompa air seni sebanyak-banyaknya. Ketika cairan dari badan Malpighi memasuki tubuh ginjal, glukosa akan diserap kembali pada tubulus poikimalis dan garam-garam diserap kembali pada tubulus distal. Dinding tubulus ginjal bersifat impermeable terhadap air. Kelompok kami juga melakukan beberapa pembedahan pada kelas hewan. Yang pertama ada Pisces, yaitu ikan lele, lalu amfibi, kodok atau katak, lalu mamalia, tikus putih atau mencit putih, dan aves, ayam, reptil, tokek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.